Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Alfeni Nafisa dengan NPM 2201201049 dari kelas B Analisis Multivariat. Di sini saya akan meneliti menggunakan metode PET analisis dengan aplikasi IBM SPSS, di mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian yang dimediasi oleh citra merek pada produk skincare NDD, di mana kualitas produk X sebagai variabel yang pertama, kemudian citra merek Z sebagai variabel yang kedua, dan keputusan pembelian Y sebagai variabel yang ketiga. Kemudian interpretasi hasil analisis meliputi yang pertama ada uji hipotesis, yang kedua ada hubungan kausalitas pada persamaan regresi model 1 dan model 2. Kemudian yang ketiga ada uji koefisiensi determinasi model 1 dan model 2. Pada penelitian ini menggunakan hipotesis H1 terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas produk terhadap citra merek. Kemudian H2 kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. H3, citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. K4, citra merek mampu memediasi pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Kemudian kita langsung menuju aplikasi IBM SPSS dengan cara mengekspor file data dari Excel. Selanjutnya pada variable view, mengganti measure X1 hingga X5 menggunakan ordinal, dan X menggunakan scale. Kemudian Z1 sampai Z4 menggunakan ordinal, dan untuk Z menggunakan scale. Selanjutnya Y1 sampai Y3 menggunakan ordinal, dan Y menggunakan scale. Pada X diberi label kualitas produk, kemudian Z sebagai citra merek, dan Y sebagai keputusan pembelian. Lalu selanjutnya menganalisis data regression linear. Pada model yang pertama, kita masukkan kualitas produk X ke independen dan citra merek pada dependen. Kemudian pada statistik, covariance metric dan collinearity diagnostik kita centang. Pada plots, spread dimasukkan pada X dan S-recit dimasukkan pada Y. Histogram dan normal probability plot dicentang. Selanjutnya oke. Kemudian kita lanjut pada model yang kedua. Pada model yang kedua ini, perbedaannya adalah keputusan pembelian Y masuk kepada dependen dan kualitas produk X serta citra merek Z masuk pada independen. Lalu oke. Dalam analisis klasik, untuk data pada tabel scatter plot, terdapat data tersebar secara acak yang menunjukkan bahwa data tersebut tidak homogen, dan pada p-plot, data tersebar mengikuti garis diagonal, yang artinya data terdistribusi secara normal. Begitu pula dengan model yang kedua. Pada scatter plot data tersebar secara acak, dan pada p-plot data tersebar mengikuti garis diagonal, yang artinya data terdistribusi secara normal. Kemudian dalam pengujian uji hipotesis untuk model yang pertama terdapat H1 di mana hasil analisisnya didapati bahwa penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 dan juga koefisien menunjukkan 0,331, maka hipotesis 1 diterima, yang artinya terbukti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas produk
dan terhadap citra merek. Kemudian pada model yang kedua, untuk hipotesis 2 dan 3, pada hipotesis 2, dari hasil analisis didapati bahwa hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 dan nilai koefisien didapati minus 0,485, di mana hipotesis 2 ditolak, yang artinya terbukti bahwa terdapat pengaruh negatif antara kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Untuk hipotesis yang ketiga, terbukti bahwa penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien 0,406, di mana terdapat pengaruh positif antara citra merek dan keputusan pembelian. Untuk hipotesis yang keempat, menggunakan model calculate for the Sobel test dengan A mengambil data dari model yang pertama sebesar 0,237 dan standar error 0,068. Dan kemudian untuk B, diambil dari model yang kedua, yaitu 0,302 dan standar errornya 0,068. Kemudian calculate, didapati hasil p-value yaitu 0,0061, di mana hipotesis 4 ini diterima, yang artinya terbukti bahwa citra merek mampu memediasi. Di sini terbukti bahwa hipotesis 4 diterima, artinya terbukti bahwa dari citra merek mampu memediasi pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu hubungan kualitas persamaan regresi model 1 dan 2. Pada model pertama ini didapati bahwa kualitas produk berpengaruh positif terhadap citra merek, di mana koefisiennya adalah sebesar 0,237, yang artinya semakin bagus kualitas skincare NDD, maka citra merek NDD juga akan semakin meningkat. Kemudian untuk model yang kedua, didapati bahwa citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian dengan koefisiennya sebesar 0,302, sementara pengaruh langsung kualitas produk ke keputusan pembelian tidak signifikan. Ini memperkuat bahwa citra merek menjadi perantara utama antara kualitas produk dan juga keputusan konsumen untuk membeli skincare NDD. Yang ketiga ada uji koefisiensi determinan model 1 dan model 2. Pada model 1, di model summary, adjusted R-square 0,100, yang mana menunjukkan bahwa kualitas produk mampu mempengaruhi citra merek sebesar 10%, sedangkan sisanya sebesar 90% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Lalu untuk model yang kedua, nilai adjusted R-square-nya sebesar 0,255, yang artinya kualitas produk dan citra merek secara bersama-sama mampu mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 25,5%, dan sisanya sebesar 74,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari penelitian ini. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan, di mana dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa citra merek berperan sebagai mediator yang signifikan dalam pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Dan artinya, untuk meningkatkan keputusan pembelian konsumen terhadap produk NDD, perusahaan juga perlu membangun citra merek yang positif melalui peningkatan kualitas produknya. Sekian dari hasil analisis saya menggunakan metode PET analisis dengan IBM SPSS statistik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.